Umur 40-an adalah umur yang dipercaya banyak orang akan jauh lebih stabil. Tapi justru di titik itu, banyak yang mulai berpikir ulang tentang hal apa yang bisa dilakukan secara berbeda di umur 20-an. Di sesi ini, kita akan mendengarkan cerita dari mereka yang sudah pernah ambil banyak keputusan besar. Dan sekarang tahu bahwa gak semuanya harus diselesaikan buru-buru. Selamat datang di sesi kedua hari ini. What I would have done differently in my 20s. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Materi keberapa yang saya sampaikan? 6, masih semangat? Alhamdulillah. Oke, perkenalkan dulu. Saya Ayu Sutomo, saya adalah psikolog anak, remaja, dan keluarga. Hari ini diminta untuk menyampaikan surat, katanya surat ya, judulnya A Letter to Twenties from Us in Our 40, gitu ya. Jadi dari yang kita si 40-an ini diminta untuk memberikan surat kepada teman-teman. Boleh ya manggilnya teman-teman, izin. Kayaknya kalau adik-adik, aduh, saya masih mau menolak gitu kalau adik-adik. Kayaknya gimana gitu. Saya teman-teman aja boleh ya? Boleh ya, oke. Buat teman-teman dari kami di usia 40-an. Dan karena sehari-hari gitu ya, yang saya dengar ceritanya terkait dengan pekerjaan gitu ya. Adalah cerita-cerita, kisah-kisah seputar relasi romantis, pernikahan, pasangan, pacaran gitu kan ya. Lalu cerita-cerita tentang mencari jati diri, cerita tentang inner child, cerita juga tentang relasi kita si individu dewasa muda ini dengan keluarga, dengan ayah dan ibu. Atau kalau misalnya baru-baru jadi orang tua, baru-baru jadi pasangan, kisah-kisah tentang pengasuhan ibu menjadi ibu dan ayah baru. Maka izinkan saya hari ini memberikan ceritanya atau memberikan suratnya adalah tentang cinta, jati diri, dan kenapa emosi butuh waktu untuk bisa menjadi dewasa. Saya adalah psikolog anak, remaja, keluarga, tapi izinkan saya untuk berdiri di sini bukan hanya sebagai psikolog, tapi juga sebagai human being yang pernah di usia 20 tahunan juga dulu gitu kan ya. Dengan segala jedak, jeduk, jedar, jedernya gitu kan ya. Dan akhirnya nyampe di titik ini sedikit lebih awal dari teman-teman. Saya gak mau bilang lebih awalnya banyak-banyak, sedikit lebih awal gitu kan ya. Jadi bisa bercerita kepada teman-teman. Oke? Kalau saya bisa kembali ke usia 20 tahunan. Terus ditanya, mau bilang apa sih Mbak Ayu ke yang 20 tahunannya? Kalau saya mau bilangnya cuma satu kata. Ayu, jangan banyak cemas ya. Ayu, gak usah banyak khawatir. Gak usah banyak cemas, gak usah banyak khawatir. Nanti kamu bisa kok ngelewatin semua prosesnya. Kenapa pengen ngomong kayak begitu? Karena 20 tahunan itu hidup sedang meriah-meriahnya. Iya enggak? Meriah enggak hidupnya? Meriah ya. Apa yang bikin meriah? Apa coba? Yang bikin meriah apa? Energi lagi banyak-banyaknya ya. Iya enggak? Habis lembur, besok terus malamnya hangout dulu sama temen, besok pagi udah meeting lagi, hayo. Iya?
Ada acara nih party. KL, Singapura, deket. Senin kerja tapi bisa. Bisa. Ya kan? Energi lagi banyak-banyaknya. Terus apa lagi? Baru mulai masuk kerja. Ya kan? Wih baru masuk kerja nih. Gila, lo dapat di mana? Berapa? Dapatnya ini itu gitu. Belum lagi kalau di yang sekarang sosial media ya. Udah ngelihat temen yang ini, wih gila dia udah di situ aja sekarang. Wih gila dia pencapaiannya udah ini aja, itu aja. Banyak gak cemasnya? Banyak. Tambahan apa lagi? Relasi. Ih kok hidupnya kayak bahagia banget sih. Gak pernah apa ya dia ada di relasi yang toksik kayak gue. Kok kayaknya bahagia banget gitu hidupnya. Kayak gue kok kayaknya gitu. Ya. Dan bikin makin berat gitu. Pembandingan sosial di era sekarang kan gampang banget ya. Buka slide, kok dia gitu ya? Wah gitu. Sebenarnya kita lagi berada dalam kondisi yang sedih, terpuruk gitu ya. Jadi bisa dipahami kalau di usia 20 tahunan hidup kita lagi meriah banget. Dan rasanya kalau saya boleh bilang, saya mau bilang, ayo gak usah cemas. Tenang, bisa kok ngadepin semuanya. Tapi untuk bisa menghadapi semuanya, ada beberapa hal loh yang harapannya bisa ngebuat kamu lebih mudah menjalani semua proses itu. Apalagi kalau kaitannya sama relasi. Yang mau saya bilang ke diri saya dulu, izinkan saya untuk menyampaikannya juga ke teman-teman semua kali ini. Oke, yang pertama. Me on my 20s. Pada saat bicara tentang 20 tahunan gitu kan ya. Terkait dengan relasi karena bicaranya disuruh tentang relasi gitu kan ya. Saya pikir 20 tahun hubungan yang baik itu adalah relasi yang gak ada konfliknya. Yang baik-baik aja, yang menyenangkan, yang begitu menikah nanti kamu kerja, aku kerja. Mari kemudian kita membangun keluarga yang berbahagia, punya anak yang lucu, menyenangkan, indah sekali. Sih, gak ada gitu. Pikir hubungan yang baik itu ya yang gak ada konfliknya. Tapi ternyata begitu masuk gitu kan ya ke dalam sebuah relasi yang ya bisa dibilang lebih serius. Memutuskan untuk menikah. Saya menikah di usia yang cukup muda. Going to 24 sudah menikah. Kalau anak sekarang gitu ya. Muda banget gitu. Terus bilang hubungan yang baik itu tidak punya konflik. Tapi setelah masuk menjalani relasi in my first 5 years of marriage. Gitu rasanya ya. Kalau Bill bilang itu, gitu ya. Isinya gitu kan ya, adalah konflik. Belajar psikologi pernikahan. Ambil certified gitu kan tentang psikologi pernikahan. Dapatlah statement dari John and Julie Gottman, foundernya Relationship Therapy. Katanya, saya sedikit lupa, 60 atau 70% relasi itu isinya adalah konflik. So, 60 atau a little forget, 60-70 sekitar segitu relasi isinya adalah konflik. Jadi kalau sekarang mau bilang aku mau menikah supaya hidupku bebas dari konflik, mohon maaf Anda salah. Ya. Oke. Jadi gitu ya, masuk ternyata isinya konflik. Dan konfliknya ternyata adalah konflik-konflik yang sifatnya apa? Perpetual. Konflik perpetual tuh yang itu aja. Konflik abadi. Yang itu lagi masalahnya. Misalnya, aku tuh gak suka kalau misalnya pasanganku tuh nanyain aku tuh yang terlalu kayak kamu mau pulang sama siapa? Kamu pulangnya jam berapa? Di mana? Ntar kita ketemuan di mana? Aku gak nyaman sama itu. I feel saya merasa diinterogasi gitu kalau dapat pertanyaan-pertanyaan yang gitu. Ya. Tapi karena model komunikasinya pasangannya begitu, ya itu terulang lagi. Jadi konflik lagi. Itu yang dinamakan konflik. Itu ya itu aja. Itu baru satu contoh ya. Karena relasi itu adalah isinya day to day interaction, artinya akan banyak lagi tuh ketemu yang kayak gitu. Jadi kalau kita bicara hubungan yang baik itu gak punya konflik, itu gak mungkin.
mustahil. So relasi pasti ada konfliknya. Oke? Tapi ternyata konflik itu gak selalu buruk. Output konflik itu ada 3. 1 win-win, you happy, I happy, lalu kita gimana nih selanjutnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah win-lose, I happy tapi atau you happy tapi I ngalah aja deh. Kenapa ngalah? Ya udahlah daripada ada masalah, malas iyain aja deh. Gitu. Ada yang sekarang berada dalam relasi yang begitu? Yang banyak menahan perasaan, yang iyain aja gitu kan ya. Atau lose-lose. Ya udah deh kita berdua sama-sama seolah-olah kita tuh ngalah. Seolah-olah aku udah ngalah nih buat relasi ini. Aku juga udah ngalah buat relasi ini. Aku udah berkorban loh buat kamu. Aku juga udah berkorban buat kamu. Dua-duanya gak ada yang happy. Kenapa? Karena menahan perasaan atau menekan perasaan dalam relasi itu ternyata gak pernah sehat. Hukum fisika ya, sesuatu yang ditekan akan meledak. Tekan aja terus, nanti akan meledak. Tinggal tunggu waktu. So, dipikir hubungan yang baik itu gak punya konflik, tapi ternyata enggak. Hubungan yang baik itu tetap berkonflik gitu kan ya. Tapi outputnya ada 3. Win-win, win-lose, lose-lose. Win-win, you happy, I happy. Kadang susah. Yes, kadang susah. Makanya yang dibutuhkan untuk sampai di situ adalah compromising. Kita berkompromi dengan apa yang sedang kita hadapi bersama dengan pasangan. Karena konflik itu bukan berarti 2 orang itu udah gagal relasinya. Tapi dalam konflik ada kesempatan buat kita untuk bisa bertumbuh bareng-bareng. Gimana caranya? Caranya adalah dengan compromising atau berkompromi. Bukan soal mengalah, tapi compromising adalah tentang gimana 2 orang itu bisa menjaga diri dan relasinya sekaligus. Tapi masalahnya adalah kompromi itu tidak gampang. Apalagi kompromi terhadap relasi, pasangan, ada isu unfairness, kok gue terus yang ngalah, lo enak banget kayak gini, kayak gitu ya. Bukan sebuah hal yang mudah. Bisa, nah nanti gimana caranya? Mari kita lihat di yang selanjutnya. Jadi kalau bisa mengulang, saya akan belajar untuk lebih menunda reaksi pada saat berkonflik. Memilih belajar mendengar sebelum saya banyak membela diri. Oke. Me on my 20s yang kedua. Ini agak relate dengan yang tadi di depan, gimana caranya supaya bisa compromising. Me on my 20s yang kedua adalah di 20-an saya tuh selalu merasa ingin dipahami. Sampai saya lupa untuk memahami diri sendiri. Iya enggak? Gue tuh udah capek lagi kerja, terus nyampe rumah harus ngadepin yang begini, gini. Lo gak ngerti banget sih? Gue tuh udah seperti ini. Lo tuh gak tahu banget deh. Gue tuh udah melakukan banyak hal. Aku tuh gak suka digituin, kamu tuh gak ngertiin aku. Seringnya begitu. Tapi pernah gak teman-teman nanya ke diri kita, atau bertanya ke diri kita sendiri, lo gak suka hal itu karena apa sih? Contoh yang di depan tuh. Yang aku tuh gak suka kalau kamu nanya-nanyain aku terus-terusan kayak gitu. Kayak kamu gak percaya aja sama aku. Yes, I know kamu gak suka. Tapi pernah gak nanya ke dalam diri kita sendiri? Apa sih yang bikin lo gak suka ditanyain seperti itu? Ada apa di dalam diri lo yang membuat lo tuh gak suka dapat pertanyaan seperti itu? Kan pasti ada peran kita. Kenapa ya? Kok gue gak suka ya? Oke, I feel like diinterogasi deh. Oh oke, merasa diinterogasi. Kenapa bisa merasa seperti itu? Kenapa bisa berpikirnya bahwa pertanyaan yang netral itu dipersepsikan sama kita sebagai sebuah interogasi? What's happened di dalam diri kita? Biasanya jawabannya adalah di bagaimana kita dibesarkan, bagaimana relasi kita dengan orang tua dan orang-orang pengasuh utama kita, bagaimana kita memaknai pola itu bisa menjadi jawaban. Bagi beberapa orang yang hadir, bertumbuh dari kemudian keluarga yang mungkin cukup pertanyaan kalau misalnya pulang sekolah dari mana telat dikit, pertanyaan langsung kemana, kenapa, sama siapa, membuat emosi gak nyaman, gak sadar itu internalize dalam bawah sadar kita. Lalu kita bawa gak sadar ke situasi yang sekarang,
when atau ketika kita berhadapan pada situasi yang sama, then we feel triggered. Emosinya tuh gak enak deh rasanya. Tapi kita lupa bahwa akar yang ada dalam diri kita itu adalah sesuatu yang terjadinya in our past. Gak sadar kita bawa ke situasi yang sekarang dan ke trigger, tapi kita lupa bahwa ini bukan orang tua yang dulu nanya-nanyain gue begitu banget loh. Ini adalah pasangan yang pertanyaannya tuh netral. Gak bermaksud untuk membuat aku luka secara emosi loh. Tapi aku memaknainya begitu. Oke? Seringnya kita gak memahami diri kita sampai sedalam itu. Pun saya di 20 tahunan tidak memahami atau belum memahami diri saya sedalam itu. Jadi kalau boleh saya bilang, yuk belajar untuk pahami kita layer demi layer, lembar demi lembarnya dibuka supaya bisa dapat pemahaman. Apa sih yang membuat saya gak suka sama situasi tertentu? Understand diri kita dulu, baru kita kemudian akan bisa memahami yang lain. So, me on my 40s, ternyata di 40 tahunan menyadari bahwa mengenal diri kita, mengenal value kita, mengenal kebutuhan-kebutuhan kita, mengenal apa yang membuat kita terluka, mengenal emotional trigger kita, mengenal apa yang kemudian gampang bikin kita sakit hati dan kenapa kita menjadi sakit hati karena hal itu sebetulnya adalah satu modalitas untuk sebuah relasi yang sehat. Jadi kenal diri dulu. Maka kalau boleh saran gitu kan ya, sebelum masuk ke relasi yang lebih serius, memutuskan menjadi orang tua gitu kan ya. Kenal dulu deh dirinya baik-baik. Understand yourself. Kalau udah ngerti akan lebih mudah untuk menjalani prosesnya. Jadi dramanya akan berkurang gitu. Oke? Kalau bisa mengulang, maka saya akan belajar untuk merangkul semua perasaan yang datang. Belajar memahami kenapa saya merasa begitu. Dan saya akan memberikan ruang bagi saya untuk menerima penyebab kenapa sih saya merasa seperti itu. Karena perasaan bukan buat disangkal. Aku sedih, gak boleh. Kita adalah anak yang kuat, gak boleh sedih. Apalagi aku adalah anak perempuan pertama. Jadi aku harus kuat gitu. Ada gak yang gitu? Siapa di sini anak perempuan pertama? Boleh ngacung biar bareng sama saya? Hey gitu ya. Siang harus paling kuat gitu kan ya. Kadang perasaan-perasaan sedih apa disangkal. Tapi gak apa-apa dirangkul aja perasaannya. Terima, dirangkul, pahami kenapa datang seperti itu. Setelah memahami, tenangkan, lalu beri ruang. Untuk kemudian dikasih kesadaran. It's okay, situation is different. Sekarang udah lebih aman, sekarang udah lebih baik. Yang kayak gitu. Oke, lalu diterima bukan untuk dibiarkan begitu adanya. Melainkan menjadi bagian dari diri untuk jadi versi yang lebih baik dari diri saya. Yang tadinya gampang tersinggung, jadi enggak. Karena udah tahu penyebabnya apa. Yang tadinya gampang ke-trigger, jadi enggak. Kenapa? Karena tahu penyebabnya apa. Yang tadinya gampang atau susah untuk bilang enggak ke orang, sekarang bisa lebih santai bilang enggak ke orang karena udah tahu penyebabnya apa. Kayak gitu. Oke? Next slide. Yang ketiga, me on my 20s, yang ketiga adalah saya pikir waktu itu gitu ya, di 20-an, orang dewasa itu datang dengan usia. Jadi kalau ngelihat bos-bos kita yang udah dewasa-dewasa di posisi tertentu, saya punya harapan, wow mereka pasti bijaksana. Tapi ternyata tidak. Iya bukan? Iya bukan? Iya. Ternyata saya berharap dia adalah bos yang bijaksana, yang sangat wise dan ternyata tidak sejalan dengan kedewasaan emosi gitu ya. Ya, dulu berpikirnya begitu. Tapi ternyata gitu kan ya. Me on my 40s punya kesadaran. Dewasa itu datangnya dari pengalaman dan kesadaran untuk orang itu memilih mau jadi dewasa atau tidak. Oke. Kalau berhadapan dengan bos yang udah dewasa tapi rasanya gak dewasa gitu kan ya. Atau kadang orang tua yang kita harapkan dewasa tapi ternyata kok saya yang harus menjadi parents bagi mereka gitu ya. Sometimes happen to us gitu ya.
Karena ternyata menjadi dewasa itu adalah dari pengalaman dan kesadaran. Maka kalau kita mau menjadi dewasa ya memilih. Memilihnya untuk apa? Mengenal diri kita, tahu diri kita, apa yang membentuk, mempunyai kesadaran yang jauh lebih baik tentang diri kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa sadar dan memilih respon untuk menjadi lebih dewasa. Dan salah satu tanda dewasa adalah secara emosi kita bisa bilang, aku butuh waktu. Di sini ada nggak yang bisa dengan mudah bilang, nggak dulu deh, gue capek nih. Gak ikut dulu ya. Atau susah. Atau tipe yang susah. Bilang enggak tuh susah. Ada yang gitu? Susah bilang enggak? Atau susah untuk kalau ngelihat lagi ribut dengan pasangan, atau lagi konflik dengan pasangan, pokoknya selesai hari ini juga, malam ini juga, sekarang juga. Teleponnya kok gak diangkat sih, ini kok gak ditelepon sih, pokoknya harus telepon, harus diangkat, harus selesai. Gak tenang gitu. Kalau misal ada orang yang bilang, aku butuh ruang, aku butuh waktu. Gak bisa, pokoknya harus selesai saat ini juga. Padahal enggak. Salah satu tanda dewasa adalah, ya bisa bilang, dewasa secara emosi ya, bisa bilang, aku kasih kamu ruang. Nanti kita bicara lagi ya. Atau bisa dengan mudah bilang, maaf ya, aku salah. Ada di sini yang susah untuk bilang, maaf ya, aku salah? Enggak? Atau pernah berhadapan dengan orang yang susah untuk bilang, maaf ya, aku salah? Nah, pernah gitu ya. Kalau orang lain pernah, kalau diri sendiri enggak gitu ya. Isn't it? Gitu ya. Bisa menyampaikan itu semua, ini baru salah 3 contohnya ya. Dengan tetap merasa baik-baik saja. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencinta, punya relasi di usia 20 tahunan. Gak apa-apa banget loh kalau misalnya teman-teman belum tahu semuanya. Gak apa-apa banget juga kalau teman-teman masih belajar untuk mengenal diri, membuka layer demi layer apa yang ada dalam diri kita. Mencoba untuk mengenal dan mengerti tentang diri kita. It's really okay. Tapi yang terpenting, tetap belajar untuk kenal diri kita. Jangan pernah lupa terhadap diri kita. Meskipun kita sedang mencintai orang yang lain. Kurang lebihnya itu dari seseorang yang usianya udah 40-an tapi masih terus belajar. Terima kasih. Saya Ayu Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone has their own version of what they would have done differently in my 20s. Dan setelah mendengarkan cerita-cerita tadi, kita jadi tahu bahwa itu bukan soal penyesalan. Tapi hal-hal kecil yang sekarang bisa kita pikirkan lebih pelan-pelan lagi. Well, we don't need to rush. We don't need to get it all right. All we need is just to keep going. Ladies and gentlemen, goodbye for now. We will see you on the next session.